Kita mulai market review kita hari ini ya. Indeks harga saham gabungan bagus ya. Dia kalau lihat dari trennya udah tinggal lanjut aja ya. Mungkin saya mau sebelum kita bahas ke dalam indeks, sebelum kita bahas dalam insight-insight yang bisa kita coba bahas di hari ini ya. Kita mungkin mau lihat dulu ini ya. Ini ada sebuah tabel. Ya teman-teman kan tahu kan ya indikator apa ini ya. Jadi indikator ini mungkin udah pernah kita bahas di berapa minggu sebelumnya kali ya, mungkin awal bulan sebelumnya ya, dimana ini adalah indikator yang menunjukkan akan adanya potensi dari krisis atau resesi yang mungkin akan terjadi. Ini sekarang posisinya udah di nol lagi nih, di bawah nol nih, udah minus nol, di sini juga minus nol ya. Kan teman-teman udah tahu bagaimana cara bacanya ya. Kalau dia posisinya sudah di bawah nol, berarti ada peluang terjadi resesi. Nah, apakah resesi akan segera datang? Nah, kita ke tabel ini. Di tabelnya The Fed-nya St. Louis ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari tabel ini, saya keluarin dulu ya sampai cukup panjang. Nah, yang warna abu-abu ini adalah resesi. Ini abu-abu ini adalah resesi, abu-abu ini adalah resesi, ini abu-abu ini adalah resesi. Jadi kita teman-teman lihat, pada saat dia di bawah nol, ini kan garis ini ya, garis yang hitam ini adalah garis nolnya. Ya, pada saat dia di bawah nol, ya, ini nol ya pada bulan Maret 1989. Nah, habis itu resesinya terjadi pada ini, ingat ya, Maret 89. Kemudian resesinya mulai terjadi yang biru ini, yang abu-abu ini itu pada Juli 1990. Berarti masih ada 1 tahun lebih ya. Nah, kemudian ini nol lagi di tahun Maret 2000 ya. Maret 2000 kemudian capai resesinya itu ada di April 2021, berarti 1 tahun ya. Kemudian dia nol lagi. Ini nol lagi pada bulan November. Kalau lihat dari yang awal ya, yang awalnya aja nih di Februari 2006. 2006 kemudian dia sempat turun lagi di November 2006. Nah, sampai mencapai resesi itu di Desember 2007. Berarti ini kurang lebih hampir setahun lebih ya. Setahun lebih. Nah, ini mungkin yang lebih cepat karena apa? Pada saat ya Agustus 2019 itu berarti apa? Berarti menjelang Covid ya, menjelang Covid, kemudian terjadi resesi di bulan Maret 2020. Karena ini faktor kejutan ya, faktor kejutan karena adanya Covid. Jadi mungkin lebih cepat ya. Tetapi dari pola yang ada, sejak dia minus menuju ke resesi, minus menuju ke resesi, minus menuju ke resesi, itu ada waktu, masih ada waktu itu hampir sekitar 1 tahun bahkan lebih ya, 1 tahun bahkan lebih. Nah, sekarang posisinya kalau yang sebelah sini mungkin itu ya agak berbeda ya. Berbedanya karena memang kita dipicu oleh kejutan ya, karena Covid ya, karena Covid, dan itu rata di seluruh dunia. Jadi mau nggak mau ya harus terjadi. Ya, nah ini mungkin jauh lebih cepat ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari pola yang terjadi sebelumnya, itu kurang lebih memberikan kepada kita waktu hampir sekitar 1 tahun lebih. Sekarang udah di dalam keadaan minus lagi kan? Nih ya, ini dalam keadaan minus lagi nih sekarang. Apa yang akan terjadi? Jadi kita akan mungkin lihat periodenya, kalau polanya berulang dengan benar ya, polanya sesuai dengan pola yang ada, berarti kita masih punya sekitar 12 bulan lagi akan ada resesi. Kecuali ada kejutan. Ya, kejutannya apa ya kita nggak tahu. Ya, apakah nanti mungkin Rusia salah pencet tombol gitu ya. Terus rudalnya akhirnya mampir ke salah satu negara di Eropa. Ya, kita nggak tahu ya. Tetapi ini dari pola yang ada, saya mau memberitahu kepada teman-teman ya, bahwa masih ada waktu. Masih ada waktu di mana kita bisa mempersiapkan diri menjelang resesi itu. Karena pola ini pasti akan berulang. Ya. Pola ini pasti akan berulang. Dan kita mungkin udah mulai lihat gejalanya lah. Di mana inflasi sudah begitu tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi stagnan. Jadi yang disebut sebagai stagflasi ya. Inflasi tinggi, tetapi tidak disertai oleh pertumbuhan ekonomi yang ikutan. Jadi nggak harmoni nih ceritanya di situ. Ya. Nah, ini juga mungkin akan udah mulai merangkak di Eropa karena krisis energi ya. Karena hubungannya sama Rusianya sedang tidak terlalu bagus, itu membuat inflasi mulai naik.
Kenapa inflasi mulai naik? Karena adanya krisis energi, di mana gas, di mana minyak itu harganya naik. Ya kan tahu sendiri sanksi ke Rusia itu kan lumayan kenceng ya. Dan Eropa ini hampir boleh dibilang sangat-sangat tergantung pada suplai gas maupun minyak dari Rusia. Nah, ini boleh kita katakan lah ya, Rusia itu sebenarnya memegang, apa itu kita bilang ya, memegang kartu asnya si Eropa. Makanya si Eropa ini tidak terlalu berani macam-macam dengan si Rusia saat ini ya, saat ini. Kita nggak tahu apakah nanti ada peluang lain atau apa, kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah ketergantungan energi Eropa itu membuat Rusia itu cukup tenang. Ya, aliran uangnya masih ada nih. Ya, karena kan si Eropa harus beli barang kan, gas dan minyak. Ya, bahkan sekarang disuruh bayarnya pakai rubel, bukan pakai US dollar. Ya, sehingga ya kenapa rubel mata uang Rusia itu bisa naik lumayan tinggi ya. Jadi ya artinya mereka memang harus diborong. Kalau enggak ya gelap gulita si Eropa ya, manufakturnya nggak bisa jalan. Nah, itu sebenarnya udah sebuah tanda-tanda lah ya, trigger ya, kalau ini ya siapa tahu lebih cepat, tapi ya minimal kalau kita lihat dari pola yang ada itu masih ada waktu 12 bulan ya teman-teman, ya persiapkan diri lah. Kan kita udah tahu ya, sinyalnya sudah memberitahu kepada kita, hey gue udah di sini nih ya, resesi sudah di depan mata. Kenapa? Karena dalam waktu 12 bulan itu bukanlah waktu yang singkat, bukanlah waktu yang panjang. Itu waktu yang singkat, teman-teman tahu lah ya, waktu itu berlalu dengan sangat cepat ya. Kita saja di pandemi sudah mau tahun ketiga ini ceritanya ya. Coba bayangkan, waktu 2019 kita nyangka nggak sampai ke 2022 pun kita masih mendengar COVID ini masih merajalela, ya kan? Nah, jadi 12 bulan ke depan bisa jadi seperti itu. Kita lihatlah keadaan ekonomi dalam negeri kita ya. Makroekonomi kita memang saat ini masih tenang-tenang saja. Tetapi harga sudah merangkak naik ya, di mana PPN 11% ya, terus habis itu minyak bumi, Pertamax. Mungkin teman-teman bisa lihat pemandangan sekarang yang ada di SPBU ya, sekarang lagi ngantri. Ngantrinya apa? Pertalite. Berarti udah ada shifting kan? Dari Pertamax menuju ke Pertalite, ternyata beneran ada. Kenapa? Karena disparitas harganya begitu besarnya. Dari 12.500 kalau nggak salah Pertalite masih di 7.000-an kan. Itu gede banget. Untuk zaman sekarang ya mungkin orang akan mikir sekali ya untuk ngisi Pertamax saat ini. Ya shiftingnya itu udah lumayan. Ya, nah teman-teman mungkin nanti itu akan mendorong yang lain. Pasti akan mendorong yang lain ya, harga mulai naik, solar mulai naik, dan nanti mungkin Pertalite premium kan udah nggak ada. Nah, premium udah nggak ada berarti akan mendorong harga transportasi juga naik. Kan logistik gimana? Nah, itu teman-teman pasti akan ada efek gandanya lah. Kita bilang apa ya, efek dia akan menjadi kayak bola salju ya, dan itu akan mulai mempengaruhi yang lain. Sekarang mungkin oke, kita tenang dengan inflasi yang rendah, tapi kedepannya belum tentu. Nah, oleh sebab itu ya tinggal teman-teman persiapkan lah ya. Kita masih punya 12 bulan. Balik ke indeks harga saham gabungan, karena kita masih punya waktu yang lumayan panjang. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus memanfaatkan nih pergerakan tren dari indeks harga saham gabungan untuk setidaknya menambah pundi-pundi. Ya, menambah pundi-pundi persiapan kita menuju mungkin nanti kalau resesi terjadi kita udah siap. Oke? Jadi teman-teman udah clear ya bahwa memang saat ini kita perlu tenang. Ya, karena apa, masih 12 bulan lagi kok. Ya, kalaupun oke lah 6 bulan lagi juga minimal masih ada 6 bulan sampai 12 bulan buat kita persiapan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menyiapkannya secara serius nih. Ya, karena sinyalnya sudah nongol ya, sinyal resesinya sudah nongol. Kita tinggal lihat ya, kalau indeks harga saham gabungan ada potensi setelah dia break 7.100 sekian, 7.123. Nah, ini sekarang sasaran selanjutnya adalah ke 7.300. Nah, pergerakan menuju ke sini itu pasti akan disupport oleh saham-saham. Ya, ini ingat ya, indeks saling mengkonfirmasi. Jadi, hari ini kita akan bahas setiap indeks, setiap sektoral, saham-saham mana yang harus kita perhatikan.
Oke, ini mungkin jadi watchlist saya sih ya. Teman-teman silakan nanti tinggal teman-teman cek sesuai dengan metode teman-teman. Oke, kita mulai satu-satu. Pertama adalah kita mulai cek indeks non-cyclical. Ya, non-cyclical ini kan bulannya si retail, consumer, ya. Ini kan adalah bulannya. Dan dari technicalnya si indeks atau sektoral non-cyclical ini juga kita udah lihat ya, dia udah break dari trendline yang ada, berarti dia udah sebenarnya udah selesai turun kan, udah selesai turun, berarti ini udah bersiap untuk naik ya. Naiknya berapa tinggi kita nggak tahu, tetapi yang pasti adalah secara trend non-cyclical ini sudah reversal, sudah berubah arah ya, dari down menuju sekarang ya, mau dia ke up kah, mau dia ke sideways kah, tapi yang pasti adalah karena ini bulannya, jadi anginnya ada di sini ya. Jadi ada beberapa saham yang memang sedang kita watchlist ya. Kalau teman-teman sudah masuk ya berarti tinggal hold, tinggal ikutin trennya. Pertama yang pasti ICBP ya, ICBP. Nah teman-teman nih ya, dia mungkin masih baru mantul ya, masih baru mantul. Nah posisi kalau misalnya teman-teman ada di sekitar area-area konservatif ya, teman-teman bisa tunggu sampai dia break sampai ke atas 7.800 ya. Kalau enggak ya tunggu dia tenang di sini, area situ dia tenang ya, mungkin teman-teman bisa mulai cicil. Nah habis itu mungkin teman-teman bisa lihat juga ada, kalau yang saya ikutin itu adalah Budi ya, tapi ini udah terlalu tinggi, mungkin teman-teman udah harus mencari lagi posisi yang lain untuk masuk. Ini non cyclical ya. Kemudian ada CPO sebenarnya, ada CPO. Kalau CPO kita masih melihat adalah TAPG, tapi mungkin ini masih belum waktunya untuk mereka mulai kita koleksi ya. Tetapi teman-teman bisa mulai perhatikan karena penurunannya juga udah cukup dalam ya, udah cukup dalam. Apakah nanti sampai ke sekitar supportnya di sekitar, kalau ini yang TAPG di sekitar 630, bagaimana pergerakan indeksnya? Kenapa? Karena kalau kita tunggu di atas ini di sekitar 700, ini sudah ditembus kan, udah ditembus, dan ini masih dengan tekanan jual yang cukup tinggi. Nah, sampai ke trendline ini memang ada pantulan, tapi yang kita butuh tunggu adalah apakah ini pantulan untuk turun kembali atau ini pantulan untuk sideways kemudian naik kembali. Ya ini untuk mungkin CPO, teman-teman bisa perhatikan lah. Tetapi ini bukan waktunya untuk masuk dulu ya. Tapi ini dia ada di non cyclical. Nah habis itu masih ada namanya JPFA. Oh ya, JPFA ya, JPFA ini baru hari ini baru break nih. Hari ini baru break. Cuman memang dia breaknya itu tidak sesuai dengan, mungkin bukan tidak sesuai lah ya, momentumnya itu tidak sekencang yang kita mau. Kita maunya kan kalau bisa dia full body ya, Maruboso di situ kan, tetapi enggak. Tapi ini juga teman-teman sudah bisa perhatikan. Kenapa? Karena dia sudah break the trend. Tinggal kita konfirmasi besok dia lanjut nggak. Kalau dia lanjut dengan volume yang jauh lebih tinggi, itu adalah tempat kita mulai perhatikan. Kalau enggak ya paling dia akan pullback. Pullback. Nah, pullback ini atau retest ini sebenarnya ini yang jauh lebih memberikan kepada kita konfirmasi dia udah siap naik, atau sebenarnya ini cuma breakout falls kemudian dia turun balik baru naik lagi. Jadi kayak membentuk kayak double bottom gitu loh. Ya, ini turun naik, nah baru naik lagi. Ya kalau enggak ya paling dia akan retest sampai ke trendline top. Terus habis itu naik lagi, ya. Jadi teman-teman perhatikan ini JPFA, dia sudah mulai jalan. Kemudian ada namanya WMUU. Ya WMU, kalau teman-teman masih punya barang tinggal hold. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin oke, saya bagaimana nih kalau saya mau masuk ke WMU? Tunggu break 169. Break 169 baru teman-teman ikut. Ini kan dia udah break ya. Ini malah break duluan ya dari trendline. Kemudian dia sempat best di sini, kalau teman-teman tidak sempat ikut ya. Nah, habis itu ini udah bestnya. Nah, best di sini lagi. Kalau break teman-teman masih tidak sempat ikut lagi, saran saya udah nggak usah ikut lagi ya. Jadi nggak usah dikejar. Jadi udah tinggal tunggu, siapa tahu dia mau break 200, setelah break 200 dia masih istirahat di situ baru ikut, silakan. Ya, tetapi untuk saat ini kesempatan teman-teman ikut WMUU, JPFA. Ya, habis itu mungkin kita lihat sebentar ke Cepin ya. Cepin, nah Cepin ini mungkin masih menunggu, cuman memang ini pergerakannya masih gede-gede ya. Jadi kayak pertempurannya masih belum selesai. Jadi kalau untuk lihat yang ayam-ayam, ini non cyclical ya, itu lebih baik ke JPFA atau WMUU
daripada mungkin Cepin, termasuk main juga kali ya. Ya, ini main juga teman-teman bisa ikut nih kalau misalnya dia break 7.15. Tapi main ini memang agak lelet, itu aja ya. Jadi ini untuk saham-saham yang buat teman-teman bisa perhatikan di non cyclical. Kemudian yang di sektoralnya energi ya. Kalau energi ini mungkin energi udah mulai lagi ya, terutama di batu bara. Ya, saya mungkin akan bisa melihatnya itu di batu bara. Kalau energi yang lain kayak misalnya minyak segala macam ini cenderung ancamannya itu ada pada pelepasan persediaan cadangan minyaknya si US ya. Itu 180 juta barrel dan itu setiap harinya akan dilepas 1 juta. Jadi mungkin harga minyak masih akan ada gonjang-ganjingnya lah. Jadi daripada begitu, teman-teman berarti masih bisa perhatikan yang ada di batu bara saja. Ya, walaupun nanti dia pasti akan kena imbasnya. Tapi ini udah menunjukkan ada pergerakan nih, kayak Adaro. Ya, ini mungkin pilihan saya nih ya. Kalau misalnya energi itu udah mulai bersiap kembali lagi naik ya. Ada Adaro di situ. Kemudian ada PTBA di situ. Ini untuk energi ya. Nah, ini PTBA. Nah, yang PTBA ini candle terakhirnya saya cukup seneng ya. Ini siapa tahu dia akan mulai ngelanjutin trend. Moga-moga ya dia akan ngelanjutin trend ya. Ya, jadi ini PTBA. Terus ini adalah saham-saham energi yang menjadi watchlist saya. Teman-teman mungkin ada lihat kayak Indi mungkin kemarin sempat bahas ya. Tetapi ini mungkin sudah agak-agak terlambat, tapi masih belum terlambat banget. Tapi kalau teman-teman lihat ya, di sini ada peluang dia break, kita masih bisa beli. Ya tinggal lihat besok. Siapa tahu dia mau retest lagi ke 2.300. Ya, kalau dia bisa retest lebih baik sih. Ya kalau enggak ya lebih baik teman-teman coba lihat. Pilihan saya sih tetap di PTBA sama di Adaro. Nah kalau lihat dari dua ini saya pilih mana? Saya pasti pilih PTBA. Ya kenapa pilih PTBA? Karena dia punya justifikasi. Jadi ada kelanjutan dari kelanjutan usahanya. Belum lagi itu adalah BUMN ya. Jadi cenderung saya akan pilih yang di situ. Mungkin yang saham third-liner itu adalah Delta Dunia Makmur, tapi ini juga sudah naik ya. Oh ya, betul ya. Sudah naik. Nah, teman-teman tinggal tunggu dia break 460, 460 dia bisa ngelanjutin trend. Nah, teman-teman bisa tinggal ikut saja. Ya, ini untuk saham energi. Kalau ini udah terlalu tinggi, silakan pilih yang lain ya. Mungkin yang kemarin di hari Senin itu sempat mulai jalan itu adalah saham yang berhubungan dengan logam ya, komoditas logam. Mungkin lebih spesifiknya mungkin teman-teman bisa lihat sampai ke nikel ya, nikel. Jadi dia udah mulai jalan kan. Jadi nikel, kalau nikel ya kita bicara mengenai Harum. Kalau Harum buat teman-teman yang konservatif harusnya kita ambil di sekitar 10.525. Tapi nggak nyangka juga ya dia langsung jalan ya. Nah ini kalau dia udah jalan bagaimana? Kalau misalnya teman-teman mau masuk Harum, ini masih bisa ada peluang untuk teman-teman masuk. Ya selama dia berada di atas 12.000. Nah ini untuk Harum ya. Dia masih awal-awal mulai lah. Tapi ini kita untuk price in buat nikel ya. Karena harga nikel kita lihat udah mulai cukup stabil setelah kejadian Singsang itu. Kelihatannya dia udah mulai cukup stabil ya. Nah kalau teman-teman nggak mau ya ada kayaknya ini Harum ini cukup banyak ancaman ya. Saya cenderung adalah memilih di Inco saja. Teman-teman mungkin bisa lihat Inco. Ya kalau dia break 7.000 ini kita bisa ikut ya. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya dia bisa turun sebentar ke tutupin gap ini terus habis itu naik. Tapi ini bukannya kita mau ya. Tapi ini kalau dia bisa break ya, break dan stay di atas 7.000, teman-teman udah bisa ikut lagi di Inco. Kemudian di basicnya itu ada Tins ya. Nah, Tins ini sendiri ini kan udah jalan ya. Ini kalau dibilang udah break, ini juga udah break kan? Ya, nah, tapi teman-teman masih bisa lihat ini Tins itu di 1915-an. Kalau dia bisa balik ke sekitar 1900 kurang lebih ya, 1850. Ya, dia bisa balik, retest, terus baru naik. Itu akan lebih baik ya buat kita loh ya. Maksudnya kan kita jadi punya konfirmasi nih, oh pada saat dia ini udah naik dua candle ya, kemudian dia pullback sebentar, retest ini kuat nggak atau membentuk struktur di situ, kemudian
balik naik ya. Ini mungkin untuk basic material. Ada satu lagi adalah kayak BRPT, teman-teman mungkin bisa cek lah basic material yang lain. Ya mungkin ada di saham-saham petrokimia segala macam ya. Tapi ini mungkin ada beberapa yang bisa kita bahas di sini. Ini yang menjadi watchlist saya ya. Kemudian ada yang di IDX industrial. Ya, IDX industrial ini mungkin teman-teman udah tahu lah ya, Astra International kita udah tinggal dikit lagi mencapai target di 7.000. Ya, ini dikit lagi nih, targetnya 7.000. Mungkin juga akan lanjut. Ya, mungkin juga akan lanjut. Karena apa? Karena terakhir kabarnya Astra International akan mengeluarkan mobil listrik ya di Toyotanya. Ya, ini apakah nanti dia akan melakukannya dalam waktu dekat atau tidak, teman-teman tinggal ikutin ya. Tetapi kalau dari trendnya, saya kan target kita kan adalah sekitar 7.000. Nextnya kalau dia bisa terus jalan ya udah silakan teman-teman tinggal trailing stop aja, follow the trend sampai dia patah ya. Nah tapi di industrial itu ada auto juga, ini anak perusahaannya si Astra International. Kalau dia mengeluarkan mobil listrik harusnya ini ada peluang. Ini kan habis pullback ya. Ya ini kan udah naik. Nah ini udah break kan, kemudian dia pullback, ini pullback ya. Jadi kalau teman-teman punya barang ya udah tinggal hold. Kalau belum, ini sebenarnya adalah kesempatan teman-teman untuk buy. Kita tinggal menunggu satu SOS bar, ya satu SOS bar nongol, habis itu kita udah bisa ngambil lagi, ya. Ya ini kan udah jalan nih, dia breakout kan, nah habis itu pullback. Ya, terus habis itu kita tinggal menunggu satu SOS bar. Saya harus ingatin buat teman-teman yang jantungnya enggak terlalu bagus, sama mungkin tidak terlalu enggak terlalu sabaran ya. Teman-teman lebih baik jangan di auto, beneran. Ya, kenapa? Karena pergerakannya dia bisa naik tinggi terus turun pada hari itu juga. Ini mungkin satu tipikal kayak si Budi ya, tapi mungkin dia akan lebih liar. Ya, tapi kalau teman-teman, oke, saya tahu di kedepannya dia akan ada mobil listrik dan sebagainya. Suku cadangnya pasti dia yang bikin ini kan. Ya, terus habis itu bentar lagi juga ada musim lebaran, ini harusnya ada peningkatan pada suku cadang. Orang-orang akan mulai masukin mobilnya buat servis segala macam ya. Ini mungkin secara seasonal ya, seasonal dia akan diuntungkan. Jadi kita masih menunggu ya, menunggu pergerakan selanjutnya. Kalau benar Astra International akan Toyotanya terutama akan meluncurkan mobil listrik, maka ini menjadi berita baik untuk si auto maupun di Astra International ya. Oke. Ini mungkin industrial. Habis itu ada yang kita lihat lagi di industrial, yaitu yang alat berat. Ini tinggal dikit lagi ya di 27.000 ya, 27.700 ya. Tapi kalau teman-teman mungkin ngikutin, kita udah mention ini beberapa kali adalah Cobex. Ini udah dua merah. Saya nggak tahu teman-teman ambil nggak ya. Kalau ambil ya happy cuan ya. Tapi kesempatan terakhir teman-teman ambil adalah pada saat dia breakout. Jadi breakout dari base ini lanjut. Ya, ini untuk Cobex. Kemudian ini industrial. Ya, yang menjadi watchlist saya. Kemudian ada namanya cyclical. Jadi IDX cyclical ya. IDX cyclical mungkin yang sedang saya perhatikan saat ini adalah yang berhubungan dengan consumer, yang berhubungan dengan retailer. Berarti di situ pasti ada MAPI. Ya, MAPI mungkin udah agak tinggi tapi kita masih bisa tunggu dia break dari plafon ini buat teman-teman ikut ya. Break plafon itu baru teman-teman ikut. Atau kalau ini terlalu tinggi, teman-teman masih ada Ramayana di situ. Ya, Ramayana, tapi ini mungkin peluangnya agak-agak langka ya. Siapa tahu dia masih bisa tes lagi ke 730 ya. Kalau enggak ya berarti tunggu dia breakout. Ini mungkin kalau dia udah breakout di mana? 780. Ya, target saya sebenarnya nggak tahu muluk-muluk banget sampai ke 880. Karena kita udah beli dari bawah. Ya, dan ini udah pernah kita mention juga waktu dia stop di sini ya. Benar nggak? Ya, waktu dia naik dia stop di situ. Nah, ini udah pernah kita mention juga. Nah, ini stop lagi. Ya, nextnya, nah ini udah. Sebenarnya ini ujung-ujungnya adalah masalah kesabaran sih ya. Kalau memang trennya udah oke ya, memang semuanya masih oke-oke aja, ya tinggal bagaimana teman-teman mengikuti trennya. Itu. Oke? Terus habis itu kalau teman-teman, ini terlalu tinggi juga ya. Di situ masih ada era. Era masih nunggu nggak? Masih nunggu ya. Ini pergerakannya kemarin
Ya udah sempat break, ini yang di hari Senin ya. Hari Senin udah break. Saya nggak tahu teman-teman ikut juga nggak ya, karena kita udah mention ini berkali-kali. Karena ini bulannya memang bulannya retailer, bulannya consumer ya. Nah hari ini dia masih sempat pullback ya, masih sempat pullback dengan volume yang kecil. Itu masih bisa consider untuk melakukan pembelian atau tidak, tinggal hitung aja ya. Saya harus ikut yang mana. Targetnya sebenarnya juga nggak muluk-muluk banget sampai ke 630 ya. Ini kalau misalnya untuk swing masih ada 650 sampai 680. Jadi hitung ya, hitung risk reward ratio-nya ya, count your risk. Ya terakhir kalau misalnya ini juga udah tinggi ya, udah tinggal S hardware. Ya, S hardware mungkin ini juga udah kita mention, ini masih ada pullback-nya nih ya. Masih ada pullback-nya dan dia benar-benar masih ada di bawah loh. Ya, kalau ini masih terlalu tinggi juga buat teman-teman, saya udah nggak tahu lagi mau mensuggest teman-teman perhatikan saham retailer yang mana. Karena AMRT juga udah nggak mungkin kita kejar. Ya, ini udah break lagi malah. Ini udah TP, kemudian dia udah break lagi. Berarti ini masih akan lanjut nih. Ya, kalau teman-teman mungkin udah punya barang ya tinggal masih hold aja. Ya, masih udah tinggal jalan aja terus ikutin trennya sampai dia patah. Ini AMRT. Tapi ini udah pasti nggak mungkin saya minta teman-teman kejar ya. Karena waktu di sini ya dia sempat istirahat di sini pun ya, ini pada saat dia breakout pun ini udah cukup ini ya buat risk reward ratio kita itu juga udah cukup terbatas. Tapi kalau dia bisa lanjut ya udah tinggal dia lanjut aja. Ya waktu di area sini yang kita minta teman-teman buy, yang sempat ada yang komen kalau candle-candlenya nggak bagus. Ya ternyata ya dia sampai ke situ juga. Oke, nah habis itu mungkin teman-teman bisa lihat sektor satunya lagi. Ya ini berarti 11 sektor saya kasih tahu semua. Dan yang saya perhatikan untuk health ya itu adalah SAME. Udah ini top ya, health. Ini untuk SAME, udah selesai gitu aja. Kalau misalnya SAME lanjut, ya udah. Berarti kita akan lanjut. Buat teman-teman yang mungkin kemarin baru selesai dengan price action ya. Ini kalau saya turunkan ke 4 jam udah mulai kelihatan lah ya apaan itu ya. Kalau misalnya saya turunkan ke 1 jam ya, jadi teman-teman udah tahu lah ya di mana harus menunggu ya pergerakan dari si SAME ini. Oke? Ya ini hanya itu aja ya. Ini SAME teman-teman bisa lihat di health-nya. Kemudian ada di IDX Teknologi. IDX Tekno. Ya, IDX Tekno. IDX Tekno ini juga udah jalan kan? Ya mungkin yang teman-teman lihat itu adalah MTEK ya. Tetapi karena MTEK ini buat saya itu adalah sebuah keraguan. Ya buat saya adalah sebuah keraguan. Kenapa? Pada saat dia break volumenya nggak ada. Nah hari ini baru nongol volumenya. Karena ini saya ragu maka saya tidak ikut. Ini saya nggak ikut sama sekali. Ya kenapa? Karena saya meragukan pergerakannya. Bergerak tapi tidak ada volume. Ya. Nah, habis itu teman-teman mau bilang, suka-suka bandar dong. Ya, kalau memang dia suka-suka bandar, jangan belajar technical. Ya, cari teleponnya para bandar itu. Itu jauh lebih bermanfaat buat teman-teman daripada belajar technical. Ya, yang saya tahu bahwa nggak mungkin teman-teman bisa berjumpa muka dengan bandar itu. Ya udah. Ya. Jadi artinya apa? Kalau misalnya MTEK ini saya ragu dengan technical yang saya tidak ikut. Makanya teman-teman bisa perhatikan apa? MTDL. Ya, ini MTDL. Nah, ini dia udah habis break, kemudian dia udah pullback. Ini udah retest ya, udah retest. Nah, sekarang udah mulai bergerak. Nah, pergerakannya ini apakah akan lanjut? Tinggal teman-teman konfirmasi. Volumenya harus mulai naik. Ya, ini MTDL. Ya, MTDL. Satunya lagi untuk teknologi yang saya perhatikan itu juga adalah ini DMMX. Ya, DMMX. Nah, ini DMMX teman-teman perhatikan ya. Posisinya adalah dia turun. Ingat loh ya, ini posisinya adalah dia turun. Ini jangan gambarnya begini, gambarnya agak bagus sedikit biar teman-teman bisa lihat ya pergerakannya. Nih, pergerakannya apa? Ya, ini moga-moga ya, moga-moga seperti yang kita kira. Kalau itu dia bisa break, terus habis itu dia bisa lanjut kembali naik. Jadi udah mulai selesai turun. Karena volumenya udah mulai nongol sebenarnya hari ini. Ya, volume udah mulai nongol ya, kita moga-moga lagi ya dia bisa bergerak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Dia bergerak terus habis itu mulai turun, volume turun ya di sekitar EMA 20
baru naik lagi. Oke, kita berharapnya seperti itu. Ini untuk jadi dua saham yang di teknologi yang teman-teman bisa perhatikan adalah MTDL dan DMMX. Sedangkan untuk MTech itu udah jalan ya, udah baru nongol volumenya hari ini. Jadi ya udah, karena kita meragukan sebuah analisa, maka kita tidak melakukannya. Ini mungkin sama kayak dokter lah ya. Kalau dokter sedang meragukan diagnosanya, maka dia tidak akan harusnya dia tidak akan berani mengeluarkan resep. Ya kan? Nah, jadi sama kita juga begitu. Ya, walaupun kita bukan dokter, nggak ada nyawa yang kita pertaruhkan, tapi kalau teman-teman sudah ragu, jangan pernah membuka posisi pada keraguan itu, ya. Itu psikologinya. Masih banyak saham yang lain masalahnya. Kecuali kalau saham cuma dia doang satu-satunya, baru kita merasa menyesal. Tapi kalau nggak usah. Ya, nah habis itu mungkin teman-teman kita bisa lihat juga IDX properti. Nah, ini yang properti ini mungkin saya akan agak menitik beratkan ke properti. Kenapa? Karena dari semua sektor ini yang paling ketinggalan ya. Semua sektor ini yang paling ketinggalan. Nah, habis itu kalau teman-teman lihat ya, dia sudah ada lonjakan harga, cuman volumenya yang kita nggak bisa lihat ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini udah ada lonjakan harga, kemudian dia pullback. Nah, apa yang terjadi di sini, teman-teman coba ya. Coba dibaca ya. Nah, kalau misalnya dia keluar SOS bar, berarti kita harusnya udah bisa ikut. Tapi ini indeks sektornya ya. Kalau indeks sektornya sudah mulai begini, bagaimana dengan saham-saham di dalamnya? Ya, jadi ya teman-teman harus bisa mulai perhatikan ya, perhatikan. Jadi pertama adalah BSDE yang pasti saya perhatikan di sini. Yang kita tunggu apa? Jangan pikirin ke bawahnya. Karena bawah juga kita nggak ikut kan. Yang kita pikirin kapan dia breakout. Ya, yang kita pikirin itu di atasnya. Kecuali dia berada di, mungkin dia balik lagi ke sekitar support ya. Nah, kita baru lihat bagaimana pergerakan dari candlenya plus volumenya pada saat dia ada di sekitar support. Kalau enggak ya, ya udah peduli amat dengan dia turun ke bawah. Saya cuma mau perhatikan adalah area buy saya ada di 1050. Nah, kalau dia break kita buy. Kalau dia turun peduli amat, kan kita nggak punya barangnya. Ya, jadi konsen di area of value-nya, key level teman-teman ada di mana, area penting teman-teman ada di mana. Yang nggak penting itu jangan diperhatikan. Ya, misalnya dia turun. Ya kan kita pentingnya dia break di 1050. Nah, udah konsen fokus di situ. Jangan fokus di sesuatu yang tidak penting ya. Ini misalnya dia turun nih. Wah, candle-nya 1 2 3 4 5 candle merah. Nggak penting buat kita. Kita cuma butuh ya dia breakout 1050. Oh, sinyal buat kita mulai buy. Dia nggak breakout, ngapain diperhatikan? Ya, ngapain dianalisa? Oh, dia hari ini dia turun ke 985. Ya percuma buat buang-buang waktu nganalisa begini ya kan. Kita analisa yang penting-penting saja. Fokusnya di 1050. Kalau dia break, itu yang kita ambil. Kalau dia turun, ya udah. Nggak ngapa-ngapain kita. Ya, nah kedua adalah saham CTRA. Ini juga sama ya, fokus kita ada di 1130 sampai 1180. Itu adalah area kita mau perhatikan dia. Kalau sampai dia turun, ya kalau dia sampai ke sekitar support ini, baru kita perhatikan lagi. Tapi kalau misalnya dia, ini misalnya dia bergerak turun terus ya udah biarin aja. Ya biarin, kita kan nggak beli juga. Kalau dia turun masa kita tampung, kan nggak mungkin. Kita tidak menangkap pisau jatuh, ya kan? Antara dia ke support ini atau dia breakout ini. Udah, itu aja. Ya, ini area penting kita. Habis itu satunya lagi adalah SMRA. Ini SMRA ini saya mau katakan kepada teman-teman ya. Mau sebagus apapun saham ini, mulai kita keluarkan dia. Kenapa? Karena kepemilikan publiknya sudah di atas 65% saat ini. Ya, jadi kita kalau teman-teman tahu ya, kita kan basicnya adalah bagaimana kita ikut gajah, bagaimana ada institutional support di dalamnya. Nah, kalau dengan kepemilikan publik sudah di atas 60% ya, itu sudah bukan gajah lagi yang kita perhatikan. Itu adalah sekumpulan kuntul-kuntul yang ada di dalam saham ini. Jadi mau sebagus apapun dia, kita mulai mencoret dia. Jadi SMRA sudah tidak ada dalam watchlist, tidak ada dalam indeks kita lagi ya. Jadi indeks
SMRA itu udah officially kita keluarkan dari indeks kita. Oke. Kemudian teman-teman bisa lihat sektor selanjutnya adalah IDX infrastruktur. Nah, kalau udah bicara mengenai infrastruktur, ya beberapa yang teman-teman bisa perhatikan. Ya, satu ya pasti konstruksi, kedua adalah telco. Nah, kalau kita ngomongin soal konstruksi, pertama yang kita perhatikan adalah WSKT. Ya, ini WSKT, ini udah di situ, ini tinggal kita menunggu ya. Ini sudah ada lonjakan harga, ya harga naik, volume naik. Kemudian dia udah mulai mengecil. Jadi teman-teman mulai ya perhatikan ini. Ya kita tunggu apa? Tunggu SOS bar nongol. Kemudian ada namanya Wika. Ini yang konstruksi ya. Jadi hanya ada 3 saham konstruksi saja yang kita perhatikan. Oke, lonjakan udah ada lonjakan, kemudian dia pullback. Kemudian volumenya habis. Ini EMA 20. Jadi perhatikan itu, oke. Kemudian ada namanya PTPP. Ya, PTPP ya. Ini teman-teman juga bisa lihat ya, lonjakan harga kemudian dia pullback. Volumenya tinggal kita tunggu volumenya ya. Volume dry out ini udah. Teman-teman udah pokoknya ya perhatikan di situ kalau dia tiba-tiba nongol SOS bar, jangan bilang sama saya ketinggalan, masih bisa kejar nggak? Jadi ini udah boleh teman-teman perhatikan. Ya, mungkin satunya lagi yang anak perusahaannya adalah WG. Ya, WG ini juga sama kan kasusnya ya. Lonjakan ya, volume naik, kemudian dia pullback. Ini mungkin masih terlalu besar ya, tetapi volumenya udah cukup memadai, tapi ini masih terlalu besar. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat dulu ya, pilih-pilih dulu lah kendaraannya. Nah, kalau masih ada yang bagus ya kita pilih yang bagus. Kalau enggak ya udah ini ambil anaknya. Jadi kalau mungkin Wikanya itu adalah Alphardnya ya. Ini mungkin bawahnya Alphard apa masih Fred ya. Fred tapi udah nggak produksi lagi gitu aja ya, tapi ya masih sama-sama bagus kan. Oke, terus habis itu ada saham telco. Saham telco mungkin yang kita bisa lihat adalah Chen. Nah, Chen itu mungkin ada peluang nih besok ada koreksinya nih. Ya, teman-teman bisa lihat lah ya candle hari ini. Ini sedang ngapain dia? Ya, volumenya juga cukup besar. Lah kok enggak cukup divergence ya, berarti dia udah injak gas cukup kenceng, tapi harga nggak kemana-mana nih. Sinyal apa nih? Akan ada koreksi dulu nih, Chen. Ya, teman-teman bisa perhatikan koreksinya. Ya, mungkin satunya lagi adalah di Bali. Ya, Bali kita masih menunggu apa? Kalau dia turun, ya udah go to hell lah. Ya, kalau turun kita cuma mau lihat bagaimana dia breakout. Breakout ada peluang di situ ya, breakout volume gede. Ini kan nggak ada volume ya. Ya, breakout volume gede baru kita buy. Ya, mungkin habis itu teman-teman yang konservatif, yang mungkin ya maunya tenang, ya damai, sejahtera. Nah, ini yang teman-teman perhatikan. Ya, cuman ya pergerakannya memang tidak sekencang mungkin yang di Chen atau mungkin kalau Bali lagi jalan ya. Ya, teman-teman mungkin bisa ya agak-agak inilah slow tapi ada pergerakannya gitu ya. Tapi ya mungkin harus di hold agak lama. Ya, ini mungkin untuk Chen, ini untuk yang telco ya. Kemudian ada masuk lagi paling yang buat telekomunikasinya, saya paling bisa minta teman-teman untuk perhatikan si Friends ya, Friends. Ini kan sudah ada lonjakan ya. Ya, volumenya naik, lonjakan. Kemudian ini volume udah benar-benar besar banget di sini dibandingkan dengan sebelah, berarti teman-teman udah tahu ini apa. Ya, moga-moga saja ya dia sempat retest lagi ke situ. Moga-moga jadi kayak membentuk double bottom baru naik. Moga-moga. Kalau enggak ya seenggak-enggaknya dia bisa agak tenang lah di sini. Terus tenang ya. Nih dia turun. Nah, itu yang mau kita mulai ambil ya. Oke. Mungkin ini yang bisa kita perhatikan. Nah, kemudian yang di financial. Ya, IDX financial ini mungkin udah adalah sektor yang agak jenuh ya. Karena udah naik duluan kan. Tetapi mungkin ada beberapa saham yang bisa teman-teman masih perhatikan. Yang pertama adalah BBKP. Ya, BBKP ini mungkin masih bisa teman-teman perhatikan. Ini ya, lihat ya. Ini lonjakan, kemudian dia turun. Ini tinggal tunggu dia habis. Jadi teman-teman masih bisa perhatikan BBKP sampai ketemu SOS bar. Nah, satunya lagi, ini masih nekat juga sih. Dia mau melakukan yang namanya right issue. Ya, masih cukup nekat sih ini. Ya, apakah si Alibaba akan datang menolong atau tidak, teman-teman bisa perhatikan lah. Perhatikannya di mana? Breakout.
Ya, breakout. Kalau breakdown, ya jangan teriak-teriak. Nggak ngambil kita masalahnya. Yang kita butuh adalah pada saat dia breakout. Ya, breakout. Oke, terus habis itu yang terakhir adalah di IDX transportasi. Nah, indeks transportasi mungkin teman-teman kalau misalnya udah punya SMDR, hold ya, ikutin aja trennya SMDR. Nah, paling kalau misalnya teman-teman masih mau ikut, ada Temas di situ ya, Temas masih ada di daerah situ. Ini mungkin untuk mengantisipasi peningkatan pada pelayaran ya. Pelayaran mungkin ya kebutuhan batu bara, siapa tahu ya benar-benar Rusia mau apa? Bukan Rusia. Eropa mulai mau membangkitkan PLTU-nya. Benar-benar ya dia akan mulai ngincer nih batu baranya kita. Kemudian teman-teman juga bisa perhatikan ya, ini untuk pelayaran ya. Teman-teman bisa perhatikan sebenarnya satu ini. Yaitu BIRD, ya Bluebird. Ya Bluebird kita tunggu apa? Ini sebenarnya udah kita tinggal tungguin aja nih ya. Dia udah naik, udah istirahat di situ. Ya kita tunggu dia break. Mungkin nanti akan ke bawah waktu IPO Goto ya. IPO-nya si Goto. Targetnya jangan jauh-jauh, ini di area sekitar 1.700 aja lah. Ya 1760, tapi kita mungkin udah mulai keluar di sekitar 1.700. Jadi masih ada peluang sekitar 300 poin. Ya, jadi itu 11 sektor dan saham-saham yang menjadi watchlist-nya saya. Ya, tinggal teman-teman analisa aja ya. Apakah ini cukup layak untuk kita ikuti, sesuai nggak dengan metode, sesuai nggak dengan karakter, tinggal siapkan trading plan-nya. Ya kenapa? Karena sebentar lagi ya kita akan melihat indeks harga saham gabungan kita udah mulai akan euforia. Ya pergerakan euforia ini selama masih inflow kita ikut. Ingat ya, pergerakan indeks harga saham gabungan selama dia euforia dan ada inflow kita ikut. Ya, apakah ini akan sampai ke, mungkin ini masuk ke musim dividends. April ini kan kalau kita lihat data-data ekonomi yang ada, cukup tenang indeks kita, plus ya indeks global itu cukup tenang dari data ekonominya. Jadi data ekonomi tidak akan menjadi sentimen yang cukup berarti untuk indeks. Ya mungkin paling ya tunggu sampai The Fed ya, The Fed akan bikin kejutan, nggak, siapa tahu dia langsung naikin 1%. Ya, saya nggak tahu juga, siapa tahu gitu kan, namanya kejutan kan. Tapi selama itu masih sesuai perkiraan, ya berarti pasar akan cukup tenang sampai April ini berlalu. Ya, habis itu kan kita masuk bulan Mei. Nah, setelah bulan Mei kita nggak tahu apakah kejutan akan ada. Tapi minimal di bulan April ini kita melihat cukup tenang. Nah, kalau dia cukup tenang, teman-teman yang sudah punya barang ya tinggal hold, tinggal follow the trend ya. Nah, kalau yang belum punya barang ya tinggal cari anginnya ada di mana nih. Ya, indeks itu sedang sektor mana nih yang sedang dirotasikan. Kemarin non cyclical ya, di hari Senin kemarin basic material, hari ini energi, besok apa lagi? Ya ini mungkin akan lebih sempit lagi pergerakan dari rotasinya. Ya teman-teman jangan sampai ketinggalan. Jadi kalau memang teman-teman adalah swing, ya harus bisa ikutin. Kalau teman-teman adalah following the trend, ya kita udah tahu bahwa kita udah punya barang, ya mungkin ini belum pada posisi di mana TP itu terjadi, ya tinggal hold, follow the trend aja. Karena nggak semua trend bisa kita ikutin. Kecuali teman-teman punya uang tidak terbatas ya. Habis itu ya portonya teman-teman mau lihat portonya kayak supermarket. Ya, kita kan nggak seperti itu. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman ya untuk market review kita hari ini ya. Semoga apa yang menjadi insight kita hari ini boleh cukup bermanfaat. Jangan lupa trading plan-nya ya. Jangan lupa risk management-nya, hitung semuanya, risk reward ratio-nya ya, position sizing-nya. Dan jangan lupa ya teman-teman kita mulai mempersiapkan ya mungkin 6 sampai 12 bulan tapi minimal kita udah mulai siap ya, siap dalam segala hal ya, artinya resesi depan mata ya, kita tinggal menyiapkan diri saja. Kalau tidak terjadi ya puji Tuhan, nggak ada masalah kan melakukan persiapan ya, moga-moga tidak terjadi. Thank you semuanya, kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya. Oke, God bless semua, salam tim.